Ya pemirsa, bursa pemilihan kepala daerah serentak 2024 semakin menarik minat banyak kalangan, termasuk dari kalangan artis yang kemudian mulai dicalonkan nih oleh sejumlah partai politik. Tapi kemudian banyak yang mempertanyakan bagaimana dengan kapabilitas dari artis-artis tersebut yang dicalonkan untuk maju di Pilkada 2024. Berikut informasinya. Bursa pemilihan kepala daerah serentak 2024 menarik minat banyak kalangan. Tak cuma politisi dan pengusaha, kalangan artis pun mencoba peruntungan maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah. Raffi Ahmad memiliki nama besar dan popularitas yang tak diragukan lagi, membuat sosok Raffi Ahmad kerap digoda oleh partai untuk terjun ke dunia politik. Ya, Raffi Ahmad belakangan kerap warawiri dengan sejumlah tokoh. Akankah Raffi benar-benar dicalonkan sebagai kepala daerah? Atau sekedar figur yang sengaja disodorkan untuk mendulang suara? Tak hanya Raffi, adik iparnya pun JJ Govinda atau Richie Ismail digadang-gadang masuk bursa Pilkada 2024. JJ bahkan telah ditetapkan DPP PAN menjadi salah satu kader yang direkomendasikan untuk maju di Pilkada Bandung Barat. Lolos terpilih sebagai anggota legislatif, musisi Ahmad Dhani diusung Partai Gerindra untuk maju di pemilihan wali kota Surabaya. Padahal menjejakkan kaki di gedung parlemen akan menjadi pengalaman pertama Dhani di dunia politik. Jika nanti Ahmad Dhani mengambil peluang menjadi wali kota Surabaya, mau tak mau ia harus melepaskan kursi anggota dewan di Senayan. Setelah menggelar rapat internal, DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan resmi mengusung komika Marcel Widianto sebagai calon wakil wali kota Tangsel mendampingi kader seniornya Ahmad Riza Patria. Gerindra menilai Marcel bisa menjadi daya tarik dan pengumpul suara dari kalangan generasi muda. Lantas, apakah sosok terkenal namun minim pengalaman bisa mendongkrak suara di Pilkada serentak? Tim TV One mengabarkan. Pertanyaan lanjutan, apakah para tersohor ini artis-artis yang namanya memang sudah dikenal oleh masyarakat yang punya popularitas, akankah memiliki kapasitas atau kapabilitas dalam dunia politik? Untuk itu kami ajak Anda pemirsa pagi hari ini untuk berdialog lebih dalam mengenai hal ini. Sudah hadir bersama kami di studio Bang Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Selamat pagi Mas. Pagi, Fira. Sehat ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat. Kemudian ada Mas Arief Nurul Imam, analis politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak. Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah sehat. Kita berbicara yang juga sangat-sangat ramai ya, karena publik begini, mempertanyakan kira-kira mereka yang punya nama, mereka yang punya popularitas, apakah mereka memang punya kapasitas untuk di dunia politik saat ini berkecimpung begitu? Kalau dari Mas Nyarwi sendiri melihatnya? Ya, memang terjadi perubahan luar biasa ketika pemilu langsung ya. Pemilu itu diselenggarakan untuk memilih secara langsung ya di Indonesia. Dari khususnya Pilkada 2005 ya, kemudian Pileg ya 2009 dan seterusnya. Iya. Dan teman-teman di lembaga survei kan biasanya memotret ya. Dinamika elektoral dari top of mind dan seterusnya sampai siapa yang punya peluang ya. Nah, di sini saya lihat peran artis ya atau selebriti itu memang berkembang atau masuk ya. Tahun 2020 saya pernah publish di jurnal internasional, jurnal East Asia itu tentang celebrification of politics ya. Intinya sederhananya kira-kira gini, ada faktor dan kondisi di mana tidak semua negara demokrasi itu memberikan ruang yang luar biasa ke selebriti. Nah, Indonesia termasuk ya. Faktornya apa saja? Sistem pemilu misalnya yang tadi saya cerita, termasuk rekrutmen partai politik ya ke kandidat-kandidat atau calon. Nah, artis termasuk salah satu karena butuh figur populer kan gitu. Kemudian juga media ya, media itu kan artis punya daya tarik kan di sana. Terus pemilih juga di Indonesia, di banyak negara seperti Filipina juga ya, Korea misalnya itu juga tipe yang apa masyarakat tuh suka
makanya fans club dari figur itu banyak biasanya ya. Betul. Nah, di sini yang saya lihat ini mempersubur ya, kemudian ruang elektoral itu memberikan tempat ya, sehingga pada akhirnya artis bisa muncul dan daya tariknya kuat. Nah, di satu sisi yang lain, partai politik yang idealnya itu bisa mengkader tokoh dan pemimpin dan seterusnya, itu banyak figurnya kurang populer. Ya, rata-rata, bahkan di banyak data survei ya Mas Arief ya, itu kan kadangkala juga walaupun figur penting di partai juga masih kalah populer gitu loh. Nah, kebetulan artis ini udah populer duluan. Nah, sementara panggung politik elektoral, bias popularitas tuh luar biasa, punya impact. Nah, dan artis juga punya apa yang disebut dengan namanya affective power. Affective power tuh kira-kira gini. Jadi kalau orang gitu ya suka, misalnya saya suka Mbak Sira sebagai public figure atau Mas Alfat misalnya, maka walaupun saya tidak pernah ketemu langsung gitu, saya merasa dekat, merasa akrab, merasa senang, merasa nyaman dan seterusnya. Dan di top of mind masyarakat itu akan melekat. Nah, di sini ini yang saya lihat daya tarik artis baik dalam panggung politik legislatif, panggung politik pilkada itu seringkali menjadi alternatif andalan dari partai-partai untuk bertarung. Mas Arief, kalau kita lihat ini kan fenomena artis masuk politik bukan hal baru sebenarnya. Tapi apakah kemudian ada pergeseran di sini? Kalau kita lihat dulu banyaknya artis senior nih yang kemudian terjun ke politik. Tapi sekarang sudah makin muda, bahkan yang profesinya juga tidak hanya musisi, tapi juga komedian juga sekarang sudah mulai masuk. Ada fenomena apa sebenarnya? Apakah memang ini menunjukkan ada variatif lagi atau justru ada penurunan tingkat kualitas atau bagaimana? Ya, sebetulnya fenomena masuk di politik itu sebuah fenomena lama. Kita tahu misalnya politisi senior Rano Karno, ada Dede Yusuf, Deddy Miswar, itu latar belakang artis. Tetapi memang belakangan terutama di pilkada ini, ada beberapa artis yang masuk di bursa pilkada, di Tangsel, Bandung Barat. Itu artis yang berlatar belakang, politisi yang berlatar belakang artis. Apa yang menjadi pertanyaan sejauh mana kapasitas artis ketika terjun di politik? Satu jawaban yang penting bagi saya soal rekam jejak. Sejauh mana artis tersebut memiliki pengalaman leadership dan track record sehingga kita bisa mengukur sejauh mana artis tersebut ketika terpilih menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah yang dibutuhkan adalah kemampuan leadership untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat, membuat program dan kebijakan sehingga apa yang dilakukan oleh kepala daerah itu dirasakan oleh masyarakat. Faktor lainnya saya kira fenomena masuknya artis dalam partai pilkada bisa dibaca juga sebagai kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi politik. Seperti yang disinggung Mas Nyarwi tadi bahwa partai politik kadang memiliki kader tetapi tidak memiliki popularitas. Sehingga jalan pragmatisnya adalah merekrut tokoh artis yang memiliki popularitas. Tetapi masalahnya popularitas minus kapasitas tentu ini menjadi problem bagi demokrasi. Nggak bisa dipupuk dulu, misalnya ya populer dulu, tapi kemudian kalau kapasitas bisa dilatih gitu ya, diberikan pelan-pelan gitu, itu bisa nggak? Nah, itu sebetulnya yang saya sebutkan bahwa perlu kaderisasi yang tidak instan. Karena itu ketika artis masuk di politik tentu tidak langsung ujuk-ujuk jadi pemimpin atau maju sebagai kepala daerah, tetapi melewati proses kaderisasi, ideologisasi partai, melakukan kerja-kerja sosial dan kerja politik sehingga terukur apakah dia layak untuk diajukan atau tidak. Bukan ujuk-ujuk maju dan kita membeli seperti kucing dalam karung. Ya, kalau tadi Mas Nyarwi kan sempat bilang kalau masyarakat itu tuh sebenarnya lekat juga dengan sosok yang populer. Tapi kalau misal dari hasil survei-survei dari Mas Arief sendiri yang pantauan pandangan begitu ya, melihatnya benar tidak sosok yang populer itu sudah pasti akan menjadi pilihan masyarakat dibanding mungkin kader yang sebenarnya berbobot tetapi tidak populer? Ya, antara popularitas dan elektabilitas tentu beda. Tetapi popularitas itu jalan untuk mendapat elektabilitas. Di Jakarta misalnya pernah ada artis terkenal, Dono, maju di pileg tetapi juga gagal terpilih. Tetapi di banyak tempat juga banyak artis terpilih. Terakhir di DPD Jawa Barat, artis juga Komeng. Soal popularitas apakah akan linear dengan elektabilitas ini belum tentu. Ada variabel dan faktor lain yang menentukan tingkat keterpilihan. Jadi artis masuk partai atau masuk di politik elektoral bukan jaminan untuk terpilih juga. Oke, kita ingin tahu juga sebenarnya selain faktor popularitas, apa sih yang kemudian jadi
pemicu para parpol ini untuk memilih artis ini? Nanti minta pendapatnya Mas Nyarwi ya. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.